sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanita Elanila Chandra, salah satu dosen tetap di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kewirausahaan yang disingkat dengan KWU, yang merupakan mata kuliah wajib jurusan Administrasi Niaga. Saya mengajar mata kuliah KWU ini pada semester ganjil ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah KWU yaitu mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap mahasiswa tentang hakikat, karakteristik, dan nilai-nilai kewirausahaan, serta fungsi dan peran wirausaha, analisa peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana pemasaran dalam menjalankan sebuah usaha, dan rencana produksi dalam sebuah usaha. Sistem pengajaran yang kami gunakan mengacu kepada DIE, yaitu adalah delivery, interaktif, dan assessment. Bagaimana pendekatan DIE ini? Yaitu pendekatan yang berfokus pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa dan mahasiswa sendiri, serta juga penilaian hasil belajar pada sesi setelah pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang masuk dalam kelompok mata kuliah PBL. Perkuliahan kewirausahaan ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning yang berpaduan antara pembelajaran secara luring atau tatap muka, langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Politeknik Negeri Jakarta, yaitu website LMS pada Politeknik Negeri Jakarta. Melalui LMS, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi hasil proyek akhir dapat disimulasikan langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisip. Di antaranya adalah penjelasan interaktif untuk bisa membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori dan pengajaran bahasa Inggris. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam membahas teori pengajaran dan penerapannya. Simulasi mengajar, di mana mahasiswa akan mensimulasikan atau mempraktekkan cara mengajar sebagai bentuk aplikasi praktisi dari materi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan hasil proyek. Untuk referensi buku, pedoman yang kami gunakan salah satunya adalah dari Freddy Ramputi dengan judul Business Plan, Teknik Membuat Perencanaan Bisnis dan Analisis Kasus. Kemudian dari Fikriyah Husnul dan kawan-kawan, Kewirausahaan yang berjudul dengan Kewirausahaan. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi diantaranya adalah 1. KK5, di mana mahasiswa mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif, mampu bekerja secara mandiri, maupun bekerja sama dengan kelompok atau organisasi. Kemudian poin yang kedua adalah KK6, bertanggung jawab dan pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, berperilaku profesional dan etika. P5, menguasai prinsip kepemimpinan kewirausahaan dalam berbagai sektor bisnis yang berakar dan pada kearifan lokal. Untuk pencapaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain 1. Mahasiswa menerapkan konsep kewirausahaan untuk rancangan dan operasional wirausaha secara parsial serta terintegrasi, di mana sub CPMK atau KAD kemampuan akhir yang direncanakan 1. Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat kewirausahaan. 2. Mahasiswa dapat mengkategorikan karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan. 3. Mahasiswa dapat memahami fungsi dan peran wirausaha. 4. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengembangkan ide usaha. 5. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memilih peluang usaha.
6. Mahasiswa dapat menganalisa aspek-aspek kelayakan usaha. 7. Mahasiswa dapat menganalisis keunggulan usaha dan aspek pemasaran. 8. Mahasiswa dapat menganalisis aspek keuangan. 9. Mahasiswa dapat membentuk tim usaha. 10. Mahasiswa dapat memahami teknik penyusunan rencana usaha. 11. Mahasiswa dapat menyusun rencana usaha. 12. Mahasiswa mempresentasikan bisnis plan yang mereka buat. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan meliputi 1. Modul dan juga RPS yang dapat diunduh melalui e-learning PNG. 2. Melalui PowerPoint dan e-books. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Hakikat kewirausahaan. 2. Karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan. 3. Fungsi dan peran wirausaha. 4. Mengembangkan ide usaha dan peluang usaha. 6. Mengidentifikasi dan memilih peluang usaha. 7. Menganalisa aspek-aspek usaha dan keunggulan usaha dari aspek pemasaran. 8. Aspek keuangan. 9. Membentuk tim usaha. Dan 10. Teknik penyusunan rencana usaha. Jumlah pertemuan di dalam proses perkuliahan mata kuliah kewirausahaan berjumlah 16 pertemuan dengan 14 kali pertemuan di kelas dan 2 kali untuk dilakukan UTS dan juga presentasi proyek akhir. Penilaian mata kuliah ini mencakup 4 komponen. Yang pertama, aktivitas partisipatif. Yang kedua, hasil proyek. Yang ketiga adalah dengan kognitif pengetahuan tugas. Dan yang keenam adalah dengan UTS. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipatif aktif mahasiswa, serta kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan metode pembelajaran. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi yang saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia di pembelajaran di bidang wirausaha. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dengan materi mengembangkan ide usaha dalam kewirausahaan. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Baik, salam sehat untuk semuanya. Sebelum perkuliahan pada siang hari ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai mengembangkan ide usaha dalam kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan diberikan harapannya adalah bisa memberikan wawasan secara praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana menggali ide usaha yang kreatif, realistis, dan relevan dengan kebutuhan para pangsa pasar maupun secara potensi pribadi dari mahasiswa. Harapannya setelah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini, mahasiswa bisa menjelaskan pengertian proses bagaimana mengembangkan ide usaha, kemudian juga bisa menjelaskan dan mengidentifikasi sumber ide usaha itu dimulai dari mana, dapat dari mana aja. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman atau mahasiswa bisa mengembangkan ide usaha berdasarkan potensi diri dan lingkungan sekitar. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan kewirausahaan, kemudian siapa pelaku usaha itu saja, kemudian bagaimana karakter-karakter dari kewirausahaan itu. Nah, di materi selanjutnya masih ada korelasinya terhadap pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan hakikat dan karakteristik ide usaha. Definisi ide usaha itu merupakan salah satu konsep awal atau gagasan untuk bisa menyelesaikan suatu masalah dan juga bisa memenuhi kebutuhan di pasar. Ini merupakan salah satu definisi secara harfiah berkaitan dengan ide usaha. Dan bagaimana pentingnya ide itu dalam usaha? Hampir 90% startup itu sukses berawal dari ketika mereka bisa menggali dan mengidentifikasi masalah dengan clear, dengan jelas. Bagaimana ide yang kuat itu muncul, itu menjadi dasar fondasi yang bisa
jadikan apa namanya persyaratan khusus atau pondasi kokoh untuk bisa membangun bisnis berkelanjutan. Dan berkaitan dengan karakteristik ide, sebuah ide bisa dikatakan baik, bisa dikatakan sempurna ketika bisa menawarkan solusi-solusi yang inovatif. Bisa melihat bagaimana potensi pasar yang besar, kemudian bagaimana mengeksekusi sumber daya yang kita miliki dari kita sebagai wirausaha atau pemula usaha. Nah, sehingga mau tidak mau teman-teman juga harus mengetahui saya punya resource apa sih dengan sumber daya yang kita miliki dari modalnya, kemudian dari bahan bakunya, dari kemampuan kita memanage secara keuangan maupun kemampuan kita memanage secara material. Sebagai contoh bahwa hal gampang adalah kasus dari Airbnb atau hotel lah. Hotel itu kan kalau standar yang bagus ya mereka sudah terstandarisasi dengan punya label hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3. Dan case-nya sekarang ternyata traveling itu tuh yang suka atau traveler itu tuh banyak. Mau tidak mau dia akan mencari hotel yang relevan dengan kebutuhan si traveler ini. Dan case-nya Airbnb itu kalau teman-teman tahu kan biasanya ini ya apa namanya lebih ke bagaimana menawarkan bahwa kamarnya estetik, kemudian bisa dipakai buat apa namanya bikin video, bener nggak? Itu salah satu hal yang gampang. Nah, itu ide-ide yang muncul dengan sederhana. Saya punya apartemen 3, 4, 5, tapi ini kosong. Gimana sih caranya bahwa apartemen yang kosong nggak kepake ini bisa digunakan, bisa menjadikan penambahan pendapatan, bisa jadi usaha buat saya. Nah, mau tidak mau memberikan konsep, kira-kira yang pangsa pasar yang paling dicari itu tuh kalau traveler itu apa? Oh, kamarnya yang estetik, kemudian yang Instagramable, bener nggak? Nah, itu kan biasanya yang dicari. Berarti kalau kayak gitu pangsa pasarnya seperti apa? Pangsa pasarnya, segmentasi pasarnya secara demografi berarti di umur rata-rata misalnya 40 tahun ke bawah. Itu bagian dari karakteristik ide atau contoh untuk memulai bagaimana melihat karakteristik dari ide itu sendiri. Nah, sumber ide itu berasal dari mana aja? Satu, dari pengalaman pribadi, bisa juga dari hobi, yang kemudian bisa digali dan diperhatikan celah-celah dari hobi yang biasa kita tekuni. Oh, saya adalah misalnya saya seorang pemancing misalnya. Bisa nggak sih dari hobi saya mancing ini, kemudian kebutuhannya pemancing sekarang itu susah cari alat pancing yang di tangan itu enak misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu bisa jadi sumber ide juga. Saya harus menemukan alat pancing yang dipakai misalnya kalau di kolam mancing di kolam enak, mancing di laut enak misalnya. Apa nih kira-kira? Nah, itu bagian dari menggali sumber-sumber ide usaha. Yang kedua bisa dilihat dari masalah sehari-hari. Kemudian kalau dari masalah sehari-hari, ya saya yakin setiap masalah itu bisa menjadi peluang untuk solusi baru. Nah, solusi baru inilah yang bisa mencetuskan ide-ide usaha kita. Yang poin ketiga adalah dari tren pasar. Kita bisa mengamati perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, pergeseran demografi, dan tren inilah bisa membuka peluang-peluang baru usaha kita. Yang terakhir mungkin dari sumber-sumber ide usaha itu adalah bagian dari analisis kompetitor. Dan ini memang membutuhkan effort untuk analisis kompetitor. Karena mau tidak mau kita harus menelisik lagi, mengidentifikasi lagi kelebihan, kekurangan bisnis yang sudah ada seperti apa. Mau tidak mau bahasanya adalah analisis kompetitor itu sama dengan kita menganalisis SWOT-nya. Strength-nya kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, weakness-nya dari kompetitor seperti apa, kemudian ancamannya seperti apa. Nah, kita harus menentukan dan menemukan ini. Ketika sudah menemukan, inilah yang bisa kita tawarkan sesuatu hal yang baru, yang berbeda dengan kompetitor yang sudah ada. Dari mana kita kira-kira ide usaha teman-teman berasal? Biasanya gimana? Kalau misalnya kayak kemarin nih, kalau saya harus menyetuskan sebuah usaha, kalau kita membuat usaha yang paling gampang itu dari mana? Dari masalahkah? Dari hobikah? Atau dari tren pasar? Paling gampang nyari sumber ide dari mana? Dari hobi, Bu. Dari Dari hobi, hobi. Bu. Ya, Betul. kenapa dari hobi kira-kira? Karena menurut saya kalau misalkan kita suka suatu produk atau suatu barang itu dari hobi itu kita sama-sama suka, Bu. Jadinya kita menimbulkan simbiosis mutualisme dalam penjualannya, Bu. Jadi yang satu diuntungkan, salah satunya lagi diuntungkan, Bu. Dan itu buat target pasarnya itu jadi bisa kita kita teliti, Bu.
Jadi kita tahu nih target pasarnya ke siapa-siapa aja. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Johan. Big applause untuk Johan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu poin juga. Ya paling gampang, yang paling relate adalah keseharian kita tuh sukanya apa sih? Oh, ternyata kalau saya itu dalam keseharian hobi saya itu ternyata ada celah nih. Yang ketika saya menikmati hobi ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari ketika kita menikmati hobi itu bagian yang bisa menjadikan ide-ide usaha yang baru. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan analisis peluang usaha. Ada beberapa yang perlu kita lakukan di dalam analisis peluang usaha, antara lain dari riset pasar, analisis kompetitor yang tadi sudah dibahas di depan adalah SWOT-nya, kemudian kelayakan ide dan kerangka pestelnya. Kerangka pestel itu dilihat dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan sisi hukumnya atau legalnya. Di dalam riset pasar, teman-teman juga memahami bahwa sekarang ini digital marketing atau e-commerce itu sangat tumbuh dengan pesat. Ini merupakan salah satu celah potensi pasar yang cukup besar untuk menjadi ladang tempat berwirausaha. Nah, dilihat lagi ketika kita sudah tahu segmen pasarnya tinggi atau ukuran pasarnya luas, maka segmennya harus ditargetkan lagi. Siapa sih segmen pasar yang harus kita sasar? Mahasiswa kah? Kemudian para pekerja dengan usia 30-40 tahunkah? Dan di sisi lain kita juga harus melihat trennya, apakah pasarnya terus berkembang atau tidak, kebutuhannya seperti apa. Nah, ini dilihat dari riset pasarnya. Dan kemudian bagaimana melihat dari analisis kompetitornya? Dari analisis kompetitornya dilihat dari SWOT yang sederhana. Yang sederhana itu seperti apa? Kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, ancamannya. Di sisi lain, kita melihat dari posisi di pasarnya. Bagaimana posisi di pasarnya? Ya bagaimana kita mampu bersaing dengan yang lainnya. Kemudian kelayakan ide dilihat dari teknisnya dan juga finansial serta operasionalnya. Bisakah ide itu diwujudkan? Secara finansial mampu nggak kita menjanjikan keuntungan terhadap usaha kita? Kemudian di sisi operasional, bagaimana menjalankan uh, usaha kita dalam kesehariannya? Kalau kerangka pestel mau tidak mau melihat dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan legal. Regulasi pemerintahnya seperti apa? Perkembangan politiknya bagaimana? Kemudian dari sisi ekonomi, kondisi perekonomiannya seperti apa? Dari sisi sosial, perubahan gaya hidupnya bagaimana? Sekarang mau tidak mau pergeseran perubahan gaya hidup itu lumayan cukup tinggi, berbeda. Zaman saya muda dengan zaman teman-teman sekarang pasti juga berbeda. Dan ini bisa menjadi salah satu identifikasi di dalam menganalisis peluang usaha. Sebagai ilustrasi, memang di dalam proses perkembangan e-commerce di Indonesia itu terus melonjak. Dan bagian dari proses perkembangan yang terus melonjak ini memang kompetitornya juga cukup tinggi. Apalagi mungkin di sisi pemerintah juga harus menetapkan regulasi tentang perdagangan impor barang masuk yang dijual di Indonesia. Karena mau tidak mau pertumbuhan UMKM itu juga sekarang selaras dengan pertumbuhan e-commerce. Tetapi mungkin peluang UMKM untuk mendapatkan pangsa pasar tidak setinggi ketika mereka tidak masuk di dunia e-commerce. Nah, ini bagian dari celah-celah yang bisa kita cermati. Kita temukan bagaimana membaca peluang-peluang usaha di dalam proses pertumbuhan e-commerce ini. Nah, bagaimana mengembangkan dan memvalidasi ide? Mengubah gagasan inovatif menjadi usaha yang sukses adalah kunci untuk keberlanjutan sebuah usaha itu. Kita lihat 9 dari 10 startup itu seringkali gagal karena tidak memahami bagaimana kebutuhan pasar itu teridentifikasi dengan baik dan jelas. Dan kita juga tidak bisa langsung bahwa usaha atau ide usaha ini cukup baik, harus divalidasi dulu bagaimana resikonya, bagaimana proses perkembangan yang akan datang, sehingga ide yang kita buat ini benar-benar yakin untuk bisa dilanjutkan atau untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. Nah, strateginya seperti apa mengembangkan ide usaha? Strateginya adalah dengan brainstorming, kemudian dengan scammer, kemudian dengan mind mapping, kemudian dengan trend watching, dan problem solving. Dengan brainstorming, teman-teman bisa membuat daftar ide bisnis dari masalah-masalah yang ada di sekitar kampus misalnya. Kalau yang dimaksud dengan scammer adalah bagaimana kopi literan yang biasanya ada di warung sekarang menjadi sebuah langganan minuman misalnya, yang bisa disajikan dengan kebutuhan target atau segmentasi pasarnya. Mind mapping, dari kata kunci mind mapping misalnya, itu tuh hal paling gampang contohnya adalah kalau kita mau punya atau kita membuka usaha dengan menu makanan diet misalnya.
Berarti kalau dijualnya di brandingnya nanti, berarti di kepala kita itu mind mappingnya adalah bagaimana menciptakan produk-produk dengan kata kunci makanan sehat. Maka nanti dengan mind mapping ini muncul ide untuk membuka usaha catering diet. Dan sekarang sudah banyak itu, tetapi mungkin kayak seperti salad stop itu kan bagian penawaran juga ya, penawaran produk untuk makanan diet. Yang keempat adalah mengenai trend watching. Ketika melihat tren self care, bagaimana kalau kita mau sehat, oh sekarang muncul produk untuk aromaterapi, kemudian ada produk juga pijat apa itu yang ada di leher, bener nggak? Yang pijat di kaki. Jadi itu bagian dari melihat tren self care-nya, peduli pada diri sendirinya. Yang terakhir adalah bagian dari problem solving. Ketika contohnya mahasiswa melihat kesulitan mencetak dokumen pada malam hari, berarti paling gampang apa buka usahanya? Ya, problem solving untuk mengatasi kesulitan itu adalah membuka bisnis print 24 jam berbasis online submission. Jadi saya nggak harus datang nih ke toko atau ke printing atau ke apa namanya, kalau di sini tempatnya Zaki misalnya, tinggal dikirim aja dokumennya melalui Gform misalnya. Ketika besok saya ke kampus, saya tinggal ngambil hasil printingnya. Itu bagian dari salah satu strategi mengembangkan ide dengan problem solving. Nah, ini adalah contoh contoh dari brainstormingnya. Bagaimana mengembangkan ide dari brainstorming? Dilihat dari hobi, dari tren, dari keahlian, dari masalah sehari-hari, dari pengamatan pasarnya. Kemudian yang terakhir adalah mengapa validasi ide itu sangat penting. Satu, kita harus memahami bahwa validasi itu penting karena kurangnya kebutuhan pasar. Banyak data atau beberapa data sudah terkumpul, salah satunya adalah dari Insight di tahun 2019, 42% startup gagal karena tidak ada kebutuhan pasar. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan keberhasilan. Validasi membantu memaksimalkan tingkat keberhasilan dan meminimalkan potensi kerugian. Yang ketiga adalah biaya kegagalan tinggi, maka dibutuhkan validasi itu di dalam proses mengembangkan ide. Yang keempat adalah pemborosan sumber daya. Dari sisi waktu, uang, tenaga, itu jangan sampai terbuang sia-sia, sehingga proses validasi itu sangat dibutuhkan. Contohnya adalah studi kasus terkait dengan Gojek. Bagaimana Gojek memvalidasi idenya? Mereka memulai dengan layanan ojek online yang sangat sederhana. Terus kemudian mengumpulkan umpan balik langsung dari pengemudi dan penumpangnya. Lalu mereka coba-coba terus untuk berinovasi sesuai dengan kemajuan teknologi. Dan sekarang dari hasil validasi itu, alhamdulillahnya mungkin Gojek dan Grab itu sudah sedikit banyak berkembang, sehingga itu bisa dikatakan bahwa memang sangat penting dibutuhkannya validasi. Strategi memvalidasi ide, salah satunya dengan survei pasar, kemudian dengan customer interview, kemudian dengan landing page, kemudian dengan pre-order test, dan yang terakhir adalah dengan kompetitor analisis. Nah, bagian inilah yang mungkin digunakan di dalam strategi memvalidasi ide usaha. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah salah satu contoh survei pasar mini itu adalah dengan penggunaan Gform, wawancara yang tepat, kemudian customer interview dengan menggunakan 5 sampai 10 orang calon konsumen, kemudian landing page-nya adalah dengan web gratis, kemudian pre-ordernya salah satunya adalah coba untuk menjual produk yang kita buat. Kemudian diuji cobakan untuk produk itu misalnya itu dengan pre-order atau tes penjualan. Yang terakhir kompetitor analisis adalah mencari data dari Google Search-nya, media sosialnya, dan marketplace-nya. Nah, dari kelima strategi ide usaha ini, mana yang sebaiknya dilakukan pertama kali oleh pemula? Kira-kira mana? Menurut teman-teman kira-kira mana? Yang dari kelima strategi validasi usaha ini. Yang Survei customer interview Bu, gimana? yang customer interview. Oh, oke, gimana Zaki? Ya biasanya kalau saya sebagai pemula ya kalau buang di situ saya mau ini minta feedbacknya itu kayak makanan saya atau produk saya gimana, rasanya apakah enak gitu, terus apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu sih Bu. Oke, sip. Baik, terima kasih Zaki atas jawabannya.
Nah, salah satunya mungkin bisa dengan customer interview, yang kedua bisa melakukan dengan survei pasar mini. Jadi teman-teman bisa melakukan G-form, wawancara yang tepat, misalnya yang paling memudahkan itu ya sekarang mau tidak mau menggunakan G-form, bener nggak? Efisien waktu, efisien tenaga, nah itu mungkin salah satunya. Oke, saya akhiri, ada hal yang perlu ditanyakan lagi nggak? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Baik, terima kasih kalau sudah jelas. Mohon menjadi perhatian untuk bisa dipelajari lagi pertemuan hari ini dan besok pertemuan yang akan datang kita akan coba ulas lagi bahwasannya di dalam proses mengembangkan ide dan mengembangkan peluang usaha itu perlu dilakukan adanya strategi-strategi di dalam mengembangkan ide dan peluang usaha. Oke, baik teman-teman, setelah kita tadi mencoba untuk membahas mengenai bagaimana mengembangkan ide dan peluang usaha, sedikit kita coba untuk bermain-main game berkaitan dengan proses mengembangkan ide dan peluang usaha. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan saya mencoba untuk melihat seberapa paham teman-teman terhadap materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga saya bisa mengukur bahwa apa yang saya sampaikan juga sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman terkait dengan proses pembelajaran peluang dan juga ide usaha sesuai dengan materi yang atau RPS yang kita pelajari pada siang hari ini. Oke, 4 orang menjawab inovatif. Good job. Oke, kita lanjut. Dalam mengembangkan ide usaha, kita tidak perlu mengikuti perubahan zaman. Apakah benar atau salah? Oke, semuanya tepat menjawab salah. Kita next sekarang. Untuk mengembangkan ide peluang usaha, kita harus optimis, pesimis, inovatif, atau pandai? Yap, jawabannya adalah inovatif. Pertanyaan terakhir. Kewirausahaan dapat muncul ketika seorang individu berani mengembangkan usaha dan memunculkan ide-ide cemerlang. Benar atau salah? Oke, baik. Jawabannya adalah benar. Oke, baik. Terima kasih. Dan inilah hasil dari keseluruhan di dalam proses pembelajaran. Saya memahami bahwa alhamdulillah teman-teman eh, paham berkaitan dengan proses mengembangkan ide dan peluang usaha. Nah, terima kasih di dalam proses pembelajaran ini atas atensinya, perhatian dari teman-teman. Mohon maaf di dalam proses penyampaian masih banyak kekurangan, salah kata. Semoga menjadi bagian motivasi dan perbaikan diri kita semua. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.